4, 3, 2, 1, go! Melawan geng Feng Long, 2. Apa kau yakin? Anak ini yang membunuh Feng Xian. Feng Xuan yang mendengar perkataan Feng Jia langsung terkejut dan menjadi marah. Feng Jia sedikit menunduk saat ia berkata, Iya. Dialah orang yang membunuh keponakan. Feng Xuan mengeraskan rahangnya, ia melihat ke arah Tian Lei dengan urat-urat di kepalanya. Semua tetua, bersiaplah untuk menghadapi anak ini. Ucap Feng Xuan dengan rahangnya yang masih mengeras. Tapi Tuan, jika dia benar-benar orang yang telah membunuh Tuan Muda, itu artinya dia juga adalah murid Sekte Naga Biru. Apakah kita benar-benar akan membunuh anak ini dan menjadi musuh sekte besar? Ujar salah seorang tetua. Itu benar. Tapi, dalam situasi saat ini, kita hanya dihadapkan pada dua pilihan. Jika kita tidak membunuhnya, maka kita yang akan dibunuh, karena itu adalah niatnya saat datang kemari. Ucap Feng Xuan. Semua petinggi menelan ludahnya, lalu saling melirik satu sama lain sebelum akhirnya mengangguk bersamaan. Ketua, Anda benar. Mohon berikan perintah. Semua tetua langsung berlutut di belakang Feng Xuan termasuk Feng Jia. Feng Xuan tersenyum saat ia melirik ke arah orang-orang setia di belakangnya. Aku benar-benar tidak salah memilih kalian sebagai wakil-wakilku. Ucapnya dan kembali melihat ke arah Tian Lei lagi. Semua tetua, berdiri. Dan pimpin sisa pasukan untuk menghadapi anak ini. Jangan lengah, kekuatannya tidaklah lemah. Ucap Feng Xuan lagi, ia melihat ke arah Tian Lei dengan tatapan yang tajam. Baik ketua. Semua wakil pemimpin mengangguk dan berkata dengan serentak. Semua prajurit yang tersisa berkumpul di belakang para wakil ketua, mereka dengan senjata di tangan mereka telah bersiap untuk memulai pertarungan. Ayo bunuh dia. Tidak ingin mengatakan omong kosong apapun, salah seorang wakil ketua mulai berteriak dan menunjuk ke arah Tian Lei. Atas perintah wakil ketua itu, semua prajurit dengan kuat mencengkram erat senjata mereka masing-masing, lalu berlari ke arah Tian Lei sebelum mereka mengelilinginya. Feng Xuan menatap Tian Lei dengan kejam, dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin. Terlepas dari identitasmu, kau harus mati hari ini. Setelah kata-kata itu terucap, semua prajurit yang mengelilingi Tian Lei langsung bergerak menyerang Tian Lei. Melihat banyak orang yang bergerak ke arahnya, Tian Lei tersenyum samar dan mulai berdiri dengan pedang langit naga lava di tangan kanannya. Majulah. Ucap Tian Lei dengan pelan. Semua pasukan semakin dekat dengan Tian Lei, mereka semakin memegang senjata mereka dengan erat. Tian Lei melihat semua orang yang datang mendekatinya dari segala arah, ia mengumpulkan energi spiritual ke pedang langit naga lava. Setelah energi spiritual telah berkumpul di pedang langit naga lava dan semua musuh telah berada dekat dengannya, Tian Lei memutarkan tubuhnya dengan pedang langit naga lava di tangan kanannya yang ikut berputar menghajar setiap orang di dekatnya. Darah terus bercucuran saat pedang langit naga lava yang terus berputar-putar menebas tubuh-tubuh musuh Tian Lei. Tidak sampai di situ saja, tubuh mereka juga diterbangkan hingga jauh ke belakang. Tian Lei mengangkat pedangnya ke atas dan menghantamkannya ke tanah dengan kuat. Pedang langit naga lava yang begitu besar tertanam masuk ke dalam tanah yang keras di depan Tian Lei.
Garis-garis retakan seperti yang diakibatkan pergerakan suatu lempeng terbentuk di sana. Angin berhembus kencang juga menerbangkan semua orang hingga ke belakang. Tidak hanya prajurit biasa, Feng Xuan, Feng Jia dan wakil ketua yang lainnya juga merasakan hembusan angin yang kencang. Jika mereka tidak menggunakan energi spiritual mereka untuk bertahan, mungkin mereka juga akan ikut terpental ke belakang. Setelah angin berhembus kencang yang diiringi debu itu menghilang, Feng Xuan dan yang lainnya menatap ke segala arah dan menemukan bahwa semua pasukan mereka telah mati dengan luka tebasan pedang yang mengerikan. Feng Xuan dan yang lainnya melihat ke arah Tianlei dengan keringat di leher. Mereka dengan mata yang terjaga menelan ludahnya dengan susah payah. Semuanya mati, ucap salah satu wakil ketua. Bagaimana pedang tumpul itu bisa menghasilkan tebasan pedang yang begitu kuat? Tidak ada sisi tajam di pedang itu. Wakil ketua yang lain juga ikut terlihat bingung. Pedang itu memang tidak tajam. Itu seperti sebuah balok yang pipih. Tapi, energi spiritual yang menyelimutinya lah yang membuatnya menjadi sangat tajam dan mematikan. Feng Xuan berbicara saat ia masih melihat ke arah pedang langit naga lava di tangan kanan Tianlei. Sementara itu, Tianlei yang telah mendapatkan kemenangan tersenyum ke arah orang-orang yang ada di depannya. Apakah geng Feng Long tidak memiliki orang kuat? Semuanya terasa seperti seekor ayam. Tianlei berkata dengan santai, tapi itu begitu menusuk di hati Feng Xuan. Feng Xuan mengepalkan tangannya dengan erat, rahangnya seperti akan hancur karena terlalu ditekan olehnya. Feng Jia, segera hubungi Feng Li dan Feng Xi melalui giok penghubung. Perintahkan mereka untuk segera pulang dan bawa seluruh pasukan yang mereka bawa. Anak ini bisa membunuh lebih dari 100 anggota kita dengan mudah. Aku takut, hanya kita akan kurang untuk membunuhnya. Feng Xuan berkata saat ia merasa sedikit tenang. Baik kakak. Feng Jia tanpa basa-basi langsung mengeluarkan giok penghubung dan melaksanakan perintah dari Feng Xuan. Feng Xuan maju selangkah. Nak, siapa namamu? Kekuatan yang kau keluarkan sepertinya masih sebagian kecil dari kekuatanmu yang sebenarnya. Yang aku tahu, yang memiliki kekuatan seperti itu di Sekte Naga Biru hanyalah Chen Tian dan Li Kuan. Tianlei tersenyum. Baiklah, kurasa memberitahu namaku pada orang yang akan terbunuh tidak buruk juga. Namaku adalah Tianlei. Dan orang-orang yang kau sebut tadi, masih jauh dariku. Jangan terlalu sombong. Jika kau meremehkan aku, itu masihlah hal yang wajar. Tapi, Li Kuan itu memiliki bakat dan pengawal yang hebat. Ucap Feng Xuan. Tianlei menghela nafasnya, ia menggeleng kecil dengan senyuman samar, ia mengangkat pedangnya ke atas bahunya dan melihat ke arah Feng Xuan. Jangan banyak omong. Jika ingin bertarung, maka kemarilah. Ucap Tianlei. Ia memainkan jari telunjuknya untuk menantang Feng Xuan. Baiklah. Ayo bunuh anak ini. Feng Xuan mengambil langkah pertama, ia melesat ke arah Tianlei dengan cepat dan diikuti 5 orang yang sedari tadi ada di belakangnya. Ke-6 orang itu menyerang Tianlei terus-terusan, dengan serangan energi spiritual maupun serangan fisik. Tapi itu benar-benar tidak berguna karena bisa diikuti oleh kemampuan mata ungu milik Tianlei. Tianlei yang masih memegang pedangnya di atas bahu dengan mudah dan lancar menghindari setiap serangan yang dilancarkan padanya.
Ia kemudian memegang pedang langit naga lava dengan kedua tangannya. Tian Lei menyalurkan energi api ungu ke dalamnya dan menghantamkan pedang itu ke tanah. Akibatnya, tanah di sana hancur, dan mengeluarkan gelombang api ungu yang sangat besar, itu seperti ombak air laut yang besar. Keenam orang yang melihat serangan api itu dengan cepat mengambil langkah untuk melompat mundur. Keempat wakil ketua selain Feng Jia lalu saling menatap dan mengangguk. Mereka menyatukan kedua telapak tangan yang telah rapat masing-masing dan menyatukan energi spiritual mereka. Kemudian, energi spiritual yang ada di dalam tubuh mereka dengan cepat menjadi selaras. Itu seperti mereka memiliki satu tubuh yang sama. Kekuatan energi spiritual mereka yang tadinya masing-masing hanya ada di Immortal Bintang 2, sekarang berubah menjadi Immortal Bintang 3. "Ayo serang dia," ucap salah satu dari mereka berempat. "Baik." Yang lainnya ikut membalas. Mereka bertiga melayang di udara dan membuat formasi seperti sebuah segi empat. Mereka dengan cepat melakukan satu gerakan yang sama. "Tapak biru membelah ombak," ucap keempatnya bersamaan. Dan saat itu juga, sebuah telapak tangan dengan energi spiritual berwarna biru bagai air laut terbentuk, dan bergerak menyerang Tian Lei. Melawan geng Fenglong 3. Tian Lei tersenyum, ia ikut melayang di udara dengan kedua sayapnya, ia menyimpan pedang langit naga lava. Tian Lei membuka telapak tangan kanannya dengan lebar ke atas dan membentuk teratai penghancur dengan 3 lingkaran segel. "Kita lihat, kekuatan siapa yang lebih kuat," ucap Tian Lei. Ia melemparkan teratai penghancur di telapak tangannya dengan kuat ke arah tapak biru raksasa yang hampir mencapainya. Duar. Kedua serangan yang kuat itu saling berbenturan dan menyebabkan ledakan yang cukup kuat di udara. Tian Lei sedikit terpental ke belakang, sedangkan keempat orang yang melawannya baik-baik saja karena kekuatan gabungan mereka memang lebih unggul dari Tian Lei. Tian Lei tersenyum, ia melihat telapak tangannya yang sedikit bergetar. "Heh, lumayan," ucapnya. Tian Lei kemudian menutup matanya dan meluapkan energi spiritual berwarna merah gelap yang sangat kuat. Peningkatan tubuh Kaisar Langit. Tian Lei berteriak keras saat energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya meningkat hingga puncak Mahayana. Sorot mata Feng Xuan bagai kilat menatap Tian Lei dengan tajam. "Kekuatan anak ini meningkat," gumamnya. Sementara itu, keempat wakil pemimpin yang melayang di udara masih mempertahankan formasi mereka. "Meningkat seperti apapun kau masih lebih lemah dari kami," ucap salah satu dari mereka berempat. "Benar. Ayo lakukan serangan yang itu," ucap yang lainnya. "Baik." Ketiga orang yang lainnya mengangguk. Semua orang masing-masing membentuk segel tangan mereka untuk mengeluarkan trik yang ingin mereka gunakan. Energi spiritual mereka menjadi semakin kuat, itu telah melebihi kekuatan yang dimiliki oleh Feng Xuan. Setidaknya, kekuatan yang mereka miliki saat ini bisa bersaing dengan seorang Immortal Bintang 4. Ini memang kekuatan yang cukup hebat. Jika diasah lagi, mungkin bisa meningkat hingga 3 bintang. Tian Lei mengangkat alisnya sebelum ia tersenyum samar saat ia merasakan kekuatan yang lebih kuat dari penggabungan keempat orang di depannya. "Heh, jangan sombong. Kami akan memperlihatkan kekuatan kami yang sebenarnya," teriak salah seorang dari mereka. Tian Lei hanya tersenyum, ia mengeluarkan pedang langit naga lava di tangannya dan memegangnya dengan erat.
Lalu ia mengangkatnya ke atas bahunya. "Oh, benarkah?" Tian Lei berbicara dengan nada yang sombong. Dengan suara memotong udara, Tian Lei menghilang dari tempatnya dan melesat menuju ke 4 orang di depannya. Keempat orang yang tadinya sombong dengan kekuatan mereka, sekarang terlihat sedikit terkejut dengan kecepatan yang dimiliki Tian Lei. Kecepatannya begitu hebat, tapi masih bisa diikuti. Karena penglihatan kita terhubung, kalian bertiga fokus melihat pergerakannya dan aku akan menyerangnya duluan. Kita akan melakukan ini bergantian. Ucap salah satu dari mereka. Semua orang mengangguk dan serentak membuka mulut mereka dengan suara yang keras. Baik. Wakil ketua yang tadi memberi saran akhirnya melesat ke arah Tian Lei. Ia tiba-tiba menghilang di perjalanan dan muncul kembali ke belakang Tian Lei. Matanya menunjukkan tanda-tanda haus darah yang kuat. Ia mengepalkan tangannya dengan erat dan meninju Tian Lei dengan lapisan energi spiritual biru yang kuat. Tian Lei sontak langsung berbalik. Ia memainkan pedang langit naga lava di tangannya dan menahan pukulan dari orang tua di depannya. Bang! Pukulan yang berat itu akhirnya membentur permukaan pedang langit naga lava yang sangat keras. Tidak ada pengaruh apapun pada pedang langit naga lava, hanya ada suara yang begitu nyaring. Merasakan tulang pada jarinya yang patah, wakil ketua yang menyerang Tian Lei tadi mengambil langkah untuk mundur. Ia melihat ke tangan kanannya yang bergetar hebat setelah meninju pedang milik Tian Lei. Keras sekali, gumamnya. Orang tua ini kemudian melihat ke arah 3 rekannya. Keterampilannya sangat bagus. Kita hadapi bersama, ucapnya. Baiklah. Balas yang lain serentak. 3 sosok orang tua lainnya melesat dengan cepat ke arah Tian Lei, dan hanya butuh 1 hembusan nafas mereka telah mencapai tempat Tian Lei. Setelah itu, mereka berempat dengan cepat membentuk formasi segi 4 yang mengelilingi Tian Lei. Mereka sedikit merapal mantra secara bersamaan dan muncul garis besar energi spiritual yang saling menyatukan mereka. Formasi 4 Raja Hewan Buas. Mereka berteriak kencang saat mengeluarkan teknik mereka yang sekarang, masing-masing di belakang mereka berempat terbentuk sebuah tubuh hewan buas. Itu adalah beruang, harimau, singa, dan serigala, dengan warna biru energi spiritual. Mereka berempat lalu menggerakkan tangannya untuk menggerakkan masing-masing hewan buas di belakang mereka. Roh beruang, harimau, singa dan serigala akhirnya bergerak dengan sangat cepat untuk menyerang Tian Lei yang telah terperangkap di dalam penghalang kubus biru. Melihat hal itu, Tian Lei hanya tersenyum. Ia memasang kuda-kuda bertarungnya dan memainkan jari telunjuknya. "Kemarilah hewan-hewan kecil," ucapnya dengan santai. Setelah kata-kata itu terucap, entah kenapa roh keempat hewan buas itu menjadi marah. Mungkin mereka menerima sinyal amarah dari masing-masing tuan mereka. Mereka dengan cepat semakin mendekati Tian Lei. Harimau dan serigala dengan cepat melompat untuk menerkam Tian Lei. Beruang menggunakan 1 tangannya untuk mencakar Tian Lei, sedangkan singa mengaum dengan keras dan mengeluarkan serangan gelombang suara yang kuat. Itu bisa menggetarkan jiwa seseorang. Tapi, di depan Tian Lei, itu hanya suara tangisan seorang bayi. Tian Lei samar-samar tersenyum. Ia mengumpulkan energi spiritual yang sangat besar ke pedang langit naga lava dan menebaskan pedangnya 360 derajat untuk menghalau keempat serangan dari segala arah.
Tebasan pedang itu disertai dengan energi spiritual berbentuk lava yang sangat kuat. Itu bisa melelehkan energi spiritual jenis apapun atau benda-benda nyata yang lain. Hanya dengan satu tebasan pedang itu, semua serangan dari 4 hewan buas tadi menghilang beserta dengan hewan buasnya. Akibatnya, keempat orang yang menggabungkan kekuatan itu memuntahkan darah dari mulut mereka. Serangan sekuat itu bisa dihalau dengan satu tebasan pedang. Gumam salah satu dari mereka. Anak ini benar-benar kuat. Untuk mengalahkannya, kita memerlukan bantuan dari Feng Xi dan Feng Li yang kekuatannya tidak lebih lemah dari ketua. Ucap yang lain. Di sisi lain, setelah mengalahkan keempat hewan buas tadi, Tian Lei kembali mengangkat pedangnya ke atas pundaknya. Serangan tadi sangat hebat. Jika kerjasama kalian lebih baik lagi, aku yakin itu akan lebih kuat dari kultivator immortal bintang 4 yang asli. Ucap Tian Lei. Heh, bocah, jangan sombong. Tidak bisa melawanmu dengan formasi, kami akan membunuhmu secara bersamaan. Ayo maju. Keempat orang itu melesat menuju ke arah Tian Lei. Mereka masing-masing mengeluarkan teknik cakar beruang, cakar singa, cakar harimau dan cakar serigala yang sama dengan roh hewan buas sebelumnya. Melihat itu, Tian Lei hanya menggeleng kecil. Kalian benar-benar tidak bisa belajar. Jika kalian dari tadi tidak bisa menggoresku, maka tidak akan ada kesempatan. Ucap Tian Lei. Saat kata-kata itu selesai, tatapan mata yang ia tunjukkan menjadi berubah. Tian Lei menghilangkan pedang langit naga lava, dan memunculkan pedang penghancur langit di tangan kanannya. Ia mengangkatnya ke atas dan sedikit menggerakkan bibirnya. Tembakan auman harimau putih. Gejolak kenaikan tingkat. Seekor roh harimau putih yang besar muncul di belakang Tian Lei. Ia mengarahkan kepalanya ke arah langit dan bersiap untuk mengaum dengan keras. Saat energi yang besar telah berkumpul di dalam mulut harimau putih itu mengambil nafas panjang dan mengaum dengan keras. Groar. Gelombang suara yang sangat dahsyat menyebar ke seluruh tempat itu. Mereka yang terkena gelombang suara ini sama sekali tidak bisa bergerak dan harus menerima dengan pasrah untuk dipukul mundur oleh serangan ini. Keempat orang yang menyatukan kekuatan mereka sebelumnya kini telah terpisah. Mereka sekarang hanyalah 4 orang dengan kekuatan immortal bintang 2. Setelah energi spiritual harimau putih menghilang, Tian Lei melirik ke arah salah satu dari 4 orang yang melawannya tadi. Tian Lei dengan cepat melesat menuju orang yang ia lihat, pedang penghancur langit di tangan kanannya telah siap untuk ia tebaskan. Saat Tian Lei masih dalam perjalanan, 2 sosok pria melesat ke arahnya. Mereka adalah Feng Xuan dan Feng Jia. Jangan lupakan kami. Ucap Feng Xuan yang menyerang dari arah kanan Tian Lei dengan sebuah pedang panjang di tangan kanannya. Sementara Feng Jia, dia telah berhasil menghubungi Feng Li dan Feng Xi dan menyerang Tian Lei dari arah kiri dengan pedang yang lebar di tangan kanannya. Mereka berdua dengan kecepatan penuh hampir menabrak Tian Lei. Tian Lei dengan cepat melirik mereka berdua bergantian. Heh, baru mau turun tangan. Ucapnya dengan pelan, ia kemudian menghentikan langkahnya dan menghadap ke arah Feng Xuan. Feng Xuan dengan cepat menebaskan pedangnya ke arah Tian Lei. Mereka berdua kini seperti sedang melakukan duel pedang antar ksatria. Suara dentingan senjata terus terdengar di sana. Kedua orang itu bertarung dengan seimbang.
walau Tian Lei tidak menggunakan energi pedangnya. Di saat itu juga, Feng Jia melakukan serangan juga. Ia menusukkan pedangnya ke arah punggung Tian Lei. Merasakan itu, Tian Lei mengendalikan pedangnya dan dengan ketepatan yang hebat, Tian Lei bisa menahan serangan itu. Tian Lei memutar tubuhnya dan mengangkat kaki kanannya. Ia menendang Feng Jia hingga akhirnya Feng Jia menabrak dinding gerbang. Feng Xuan yang melihat itu memanfaatkan kesempatan dan menyerang Tian Lei dengan pedangnya. Tian Lei dengan cepat ingin melakukan reaksi, tapi saat itu juga tubuhnya seperti disambar oleh kilat. Ia mendapatkan keberuntungan untuk naik tingkat di pertarungan itu. Tian Lei memegang bagian dadanya yang terasa seperti disambar petir. Akibatnya ia harus menerima sedikit sayatan pada wajah tampannya. Energi spiritual yang mengalir dalam tubuh Tian Lei bergejolak dengan kuat. Ia tidak begitu mengetahui penyebabnya. Berpikir untuk mendapatkan sebuah kesempatan untuk menerobos tanpa harus mencarinya adalah keberuntungan yang besar. Tapi, tempat untuk melakukan peningkatan kekuatannya kali ini terlalu buruk. Namun jika ia tidak mengambil kesempatan ini, ia mungkin tidak akan menemukan kesempatan yang sama dalam waktu dekat. Mungkin ia juga akan mati meledak dalam pertarungan. Ini berbeda dari saat ia menerobos secara mendadak saat bertarung dengan Sun Wu. Itu adalah pemberian dari Sun Wu dan Sun Wu tidak serius dalam menghadapinya. Tapi kali ini, ia harus mengendalikan gejolak energi spiritual dalam tubuhnya dahulu agar ia tidak meledak, dan itu harus dilakukan secara perlahan. Setelah Tian Lei menerima satu sayatan kecil di wajahnya, ia memberikan tatapan yang sangat mengerikan dan dengan cepat mengambil langkah untuk mundur dan mendarat di daratan. Tian Lei masih menahan rasa sakit di dadanya. Ia menggertakkan giginya dan melihat orang-orang di depannya dengan gelisah. Semua orang yang melihat sikap Tian Lei saat ini tersenyum. Mereka sepertinya mengetahui apa yang terjadi pada Tian Lei saat ini. Semuanya, ayo serang dia bersama. Jika tidak mengambil kesempatan ini, kita tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Ucap Feng Xuan. Ia mengambil gerakan yang pertama dan melesat ke arah Tian Lei. Semua orang mengangguk, termasuk Feng Jia yang telah terluka. Ia kembali berdiri dan dengan bersamaan melesat dengan yang lainnya. Saat Tian Lei melihat orang-orang hampir mencapai tempatnya, ia mengambil langkah untuk mengeluarkan teknik bayangan tubuh emas. Bayangan tubuh emas. Tian Lei berteriak keras dan cahaya emas yang sangat terang menyinari tempat itu. Sinar emas itu sangat menyilaukan, hingga keenam orang tadi harus menghentikan langkahnya dan menutup matanya. Setelah cahaya emas menghilang, mereka membuka mata mereka dan dapat melihat bahwa Tian Lei kini telah berubah menjadi 4 tubuh. Bayangan tubuh emas Tian Lei sepertinya telah mendapatkan peningkatan yang luar biasa. Tian Lei kini bisa mengeluarkan 3 bayangan tubuh dengan tingkat kultivasi 2 bintang di bawahnya. Dengan kata lain, ketiga bayangan Tian Lei kini berada di tingkat Mahayana bintang 5. Kalian tahan mereka untuk beberapa menit. Aku harus melakukan pekerjaanku. Ucap Tian Lei. Baik. Jawab ketiga bayangan Tian Lei dengan serentak dan Tian Lei yang asli duduk bersila. Ia mulai bermeditasi untuk bisa naik tingkat dengan aman. Sementara itu, di atas sebuah pohon yang rindang, Yuer dan Ni Xian telah bersembunyi di sana dengan baik. Mereka dari tadi telah melihat pertarungan Tian Lei. Tapi,
Saat ini mereka memancarkan aura kekhawatiran di wajah mereka karena Tian Lei tampaknya terdesak. "Kakak, ayo kita tolong Kak Tian Lei," Yuer berkata dengan panik sambil menggoyang-goyangkan lengan kakaknya. Nixien melihat ke arah tempat pertarungan dengan matanya yang menyipit. Mereka semua berada di tingkat immortal, mustahil untuk menang melawan mereka, ucap Nixien. Tapi, bukankah ada 3 belahan tubuh Kak Tian Lei di sana? Kita pasti masih memiliki harapan untuk menang jika bisa mengulur waktu untuk Kak Tian Lei, ucap Yuer dengan yakin. Melihat keyakinan pada sorot mata adiknya, Nixien menghela nafasnya. Ia menggosok-gosok rambut adiknya dengan telapak tangan kanannya. "Baiklah. Ayo pergi, tapi kau tidak perlu bertarung," ucap Nixien. Yuer dengan cepat mengangguk. Baiklah." Nixien lalu menggendong adiknya di depan dadanya. Ia melompat dengan pijakan yang kuat, dan pergi ke arah Tian Lei dengan cepat. Hanya dalam hitungan detik, mereka berdua telah sampai di sana dan sorot mata semua orang tertuju pada mereka berdua. "Oh, kakak beradik ini," ucap salah satu bayangan Tian Lei. Feng Xuan menyipitkan matanya saat menatap Nixien dan adiknya. "Nixien, jika dia ada di sini, maka Kang Li telah..." Feng Xuan tidak melanjutkan kata-katanya. Nixien melihat ke arah Feng Xuan. Sayang sekali, saat itu dia tidak beruntung sampai harus bertemu dengan seekor naga yang kuat, ucapnya. Bahunya sedikit ia angkat saat ia berbicara. "Hua." Feng Xuan melesat dengan sangat cepat ke arah orang-orang yang akan melindungi Tian Lei. "Ayo," ucap Feng Jia dan yang lainnya. Mereka ikut melesat ke depan untuk menghentikan kenaikan tingkat Tian Lei. Salah satu bayangan tubuh emas Tian Lei melirik ke arah Nixien dan adiknya. "Kalian tetap di sini sebagai pertahanan terakhir dan kami akan mencoba menahan mereka," ucapnya. "Baik." Kedua kakak beradik itu mengangguk bersamaan. "Maju," ucap bayangan Tian Lei tadi dan kedua bayangan lainnya ikut melesat ke arah orang-orang yang sedang menuju ke tempat mereka. Transformasi tubuh laba-laba iblis. Mereka semua saling beradu pukulan, tapi karena 3 bayangan Tian Lei hanya berada di tingkat Mahayana bintang 5, mereka sedikit tertekan oleh serangan-serangan musuh. Mereka saling berpandangan dan mengangguk. Mereka melebarkan telapak tangannya dan mengangkatnya ke atas. Perlahan-lahan, sebuah lingkaran segel yang membentuk teratai merah gelap akhirnya muncul dan terbentuklah teratai penghancur dengan 3 lingkaran segel di sana. Mereka bertiga dengan cepat melemparkan masing-masing teratai penghancur yang mereka pegang ke arah musuh-musuhnya. Duar. Ketiga teratai itu meledak secara bersamaan, dan ledakan yang dihasilkan sangatlah kuat. Itu memunculkan asap ledakan yang tebal dan menghalangi penglihatan mereka. Semua bayangan Tian Lei menatap ke arah asap tebal di depan mereka dan akhirnya melihat Feng Jia dan Feng Xuan yang berhasil lolos dari ledakan tadi. Di saat itu juga, asap tebal tadi menghilang dan dapat dilihat keempat orang lainnya telah membentuk formasi pertahanan dengan energi spiritual mereka yang telah tergabung seperti sebelumnya. Ketiga bayangan Tian Lei dengan cepat merespon gerakan kedua orang yang keluar dari asap tadi. Mereka bertarung dengan keduanya dengan sekuat tenaga. Feng Jia, bunuh anak itu. Biar aku yang menghabisi anak ini, ucap Feng Xuan yang sedang memainkan pedangnya. Feng Jia mengangguk. Baik.
Ucapnya dan dengan cepat ia melewati satu bayangan Tian Lei yang ia lawan tadi. Bayangan Tian Lei itu melihat gerakan Feng Jia dan segera mengejarnya, tapi itu terhambat karena Feng Xuan segera menghentikannya. Dan dengan terpaksa, ketiga bayangan itu harus menghadapi Feng Xuan. Feng Jia terus maju dengan cepat, ia tersenyum licik saat melihat Tian Lei masih dalam keadaan bermeditasi. Tapi, ia kemudian sedikit terkejut karena ada seseorang yang berdiri di depannya, dengan cepat ia memperlambat langkahnya. Feng Jia kini dapat melihat Nixien berdiri di depannya dengan sebuah pedang biasa, itu bukanlah pusaka spiritual. Feng Jia kemudian semakin melaju dan tidak memperdulikan Nixien, seolah ia tidak layak untuk dipandang. Feng Jia melayangkan tinjunya dengan sangat kuat ke arah dada Nixien. Nixien dengan cepat menanggapi itu. Ia menggerakkan pedangnya untuk menutupi dadanya yang akan diserang oleh tinju Feng Jia. Krak, bang. Tapi, senjata biasa tetaplah sebuah logam biasa yang sangat rapuh terhadap serangan seorang kultivator. Senjata yang ia gunakan untuk menghalau serangan Feng Jia tadi patah dan ia harus menerima pukulan kuat dari Feng Jia. Nixien terpental jauh ke belakang Tian Lei, ia mengeluarkan sedikit darah dari mulutnya, dan memegang dadanya yang sakit. Feng Jia terus melesat ke depan, haha. Tian Lei, matilah. Ucapnya dengan penuh hasrat membunuh. Feng Jia terus maju ke arah Tian Lei dengan satu jentikan jari, pedangnya telah muncul di tangan kanannya, ia memajukan pedangnya dan bersiap menusuk dada Tian Lei. Jangan apa-apakan Kak Tian Lei. Suara seorang gadis terdengar keras. Dan fenomena yang sangat luar biasa saat itu terjadi. Sebuah kabut abu-abu beracun dengan kekuatan tingkat tinggi muncul di sana dan mengeluarkan gelombang yang besar hingga membuat Feng Jia harus mundur. Dari dalam kabut abu-abu beracun itu, seorang gadis kecil keluar dengan penampilan seperti seorang iblis. Bola matanya yang semulanya putih sekarang berubah menjadi gelap, pupil matanya yang indah sekarang berubah menjadi hijau, layaknya laba-laba iblis yang menggigitnya. Dia adalah Yuer, sepertinya karena dia mendesak dirinya sendiri, jadi kekuatan dari tubuh laba-laba iblis akhirnya bangkit. Kekuatan yang ia bangkitkan saat ini sudah mencapai energi kabut racun abu-abu dengan tahap tertinggi, ini tidak jauh dari seorang kultivator immortal. Semua orang mengarahkan pandangannya ke arah Yuer yang telah berubah, termasuk Nixien dan tiga bayangan Tian Lei. Nixien tampak tidak peduli dengan lukanya, ia membelalakan matanya saat itu dan membuka mulutnya perlahan. Yuer, gumamnya dengan pelan, ia tampaknya menelan ludahnya. Ini energi racun. Jadi gadis itu adalah seorang ahli racun. Feng Xuan terkejut dengan fenomena itu. Ketiga bayangan Tian Lei saling berpandangan dan mengangguk. Mereka merapatkan telapak tangan mereka dan mengalirinya dengan energi spiritual. Mereka dengan cepat mengambil kesempatan itu dan memajukan telapak tangannya ke arah perut Feng Xuan. Feng Xuan yang terlambat menyadari itu hanya bisa menerima dan akhirnya terkena serangan tiga telapak tangan mereka sampai ia harus memuntahkan sedikit darah. Feng Xuan terhempas ke belakang, ia mengendalikan pijakannya dan berhenti di dekat empat wakil ketua lainnya. Sial! Gumam Feng Xuan sambil memegangi perutnya. Sementara itu, Yuer menatap Feng Jia dengan tajam, ia mengangkat telapak tangannya dan memasang kuda-kuda bertarung. Kau telah menyakiti kakakku,
jangan harap untuk tetap hidup. Ucap Yuer dengan kejam. Energi kabut abu-abu semakin kuat di sekitar Yuer, pada rambutnya juga terdapat perubahan, energi racunnya menjadi begitu kuat. Namun, saat kabut abu-abu beracun semakin menguat, sebuah tangan yang hangat menyentuh pundak Yuer. Dia adalah Tianlei yang telah selesai melakukan peningkatan dan berhasil menembus Mahayana Bintang 8. Biar aku yang tangani sisanya. Suara yang sangat akrab terdengar, Yuer segera menoleh ke arah pemuda yang berbicara dan raut wajahnya kembali ceria. Kak Tianlei, ucapnya dengan semangat saat melihat wajah Tianlei. Saat itu juga, transformasi tubuh laba-laba iblis juga menghilang. Tianlei melihat ke arah Yuer. Sudah bangkit ya? Mungkin kau harus mulai berlatih setelah ini. Ucap Tianlei. Yuer hanya mengangguk dengan cepat. Kau berdirilah di belakang dan obati kakakmu. Ucap Tianlei. Ia mengeluarkan sebuah botol pil dan mengeluarkan sebuah pil dari sana. Ia menelan pil itu dan sayatan di wajah tampannya telah menghilang. Ia memberikan botol pil yang berisi beberapa pil penyembuh lain ke Yuer. Yuer dengan cepat mengambil botol pil itu dan bergegas ke arah kakaknya untuk menyembuhkannya. Tianlei melihat ke arah ketiga bayangannya. Ni Xian telah terluka. Kalian cepat selamatkan para sandera, aku akan melakukan pertunjukan yang hebat. Ucap Tianlei. Ketiga bayangan Tianlei mengangguk. Baik. Ucap mereka bersamaan, lalu melesat masuk ke dalam markas geng Fenglong. Feng Xuan dan 4 orang yang ada di dekatnya hendak menghentikan langkah ketiga bayangan Tianlei. Tapi, di saat itu juga energi mengerikan terasa dengan jelas. Tianlei mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, dan membuat kelima orang itu tidak berani untuk bergerak, bahkan sampai menggigil ketakutan. Tetap di sana. Tianlei berkata dengan dingin dan tatapan matanya begitu mengerikan. Tianlei dengan cepat melirik ke arah Feng Jia. Ia kemudian menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di depan Feng Jia. Tianlei dengan cepat mencengkram leher Feng Jia dengan sangat erat, dengan wajahnya yang terlihat dingin, ia membuka mulutnya. Jika menurut kalian aku telah serius dari awal, maka kalian salah besar. Ucapnya dengan dingin. Itu terdengar mengerikan di telinga Feng Jia yang telah berada di ujung kematian. Tianlei tanpa basa-basi lagi semakin mengeratkan genggaman tangannya terhadap leher Feng Jia. Ia mengalirkan energi spiritual di tangannya. Boom! Leher dari Feng Jia meledak dan itu ikut meledakkan kepalanya. Semua orang yang melihat itu tampak menggigil dengan aksi yang dilakukan Tianlei. Akhir pertarungan. Tianlei mengarahkan pandangannya ke arah musuhnya yang lain. Baiklah, waktunya aku menunjukkan apa itu kekuatan pada kalian. Ucap Tianlei. Tianlei menyalurkan energi petir hitam ke telapak tangannya dan mengangkatnya ke atas. Awan gelap mulai terbentuk di sana. Dengan satu serangan ini, kalian akan berakhir. Ucap Tianlei. Di saat itu juga ratusan sosok kuat muncul di udara. Oh, bagaimana jika kami ikut bergabung? Ucap pemimpin kelompok itu. Feng Xuan dan keempat orang lainnya melihat ke arah udara dan melihat orang-orang yang mereka tunggu akhirnya telah datang. Feng Li, Feng Xi, mereka akhirnya datang. Wajah Feng Xuan tampak lebih ceria setelah sebelumnya masam karena melihat kematian adiknya. Sedangkan Tianlei, ia tidak tampak ketakutan melihat fenomena itu.
ia tersenyum ke arah orang-orang di udara. "Kalian datang di waktu yang tepat," ucapnya. Bersamaan dengan itu kekuatan petir hitam di dalam awan hitam telah menjadi sangat kuat. Di saat yang bersamaan, ketiga bayangan Tianlei telah selesai menyelamatkan para sandera. Mereka tidak menggunakan pintu untuk keluar dari markas geng Fenglong, tapi mereka menjebol atap mereka dan menyelamatkan mereka lewat sana. Ketiga bayangan Tianlei mengerti dengan situasi saat ini karena pikiran mereka dengan Tianlei itu terhubung walaupun pemikiran mereka masing-masing seperti orang yang berbeda. Mereka dengan cepat membawa para sandera ke tempat yang aman, jauh dari tempat tersebut. Melihat ketiga bayangannya telah menjauh, Tianlei memulai aksinya. 9 naga petir Asura. Teriak Tianlei, ia menggerakkan tangannya untuk menggerakkan petir-petir yang telah terbentuk. Petir-petir di atas langit mulai menyambar kemana-mana, itu dengan cepat mulai membentuk tubuh-tubuh naga yang sangat besar hingga akhirnya membentuk tubuh 9 naga. Naga-naga yang besar itu meraung-raung dengan keras di atas langit dan itu kemudian bergerak menuju daratan. Beberapa naga menyambar ke arah ratusan orang di udara dan yang lainnya menyerang 5 orang di daratan. Tianlei dengan cepat melesat ke arah kakak beradik yang ada di belakangnya. Saat ia sampai di sana, ia langsung mengeluarkan perisai energi spiritual yang kuat untuk melindungi mereka. Menyadari bahwa serangan mematikan menuju ke arah mereka, baik orang-orang yang ada di udara maupun yang di udara mengeluarkan perisai energi spiritual dengan kekuatan penuh mereka. Sepersekian detik kemudian, naga-naga petir Asura telah hampir mencapai mereka, dan akhirnya menyambar dengan sangat dahsyat. Duar, duar, duar. Semua bangunan dari markas geng Fenglong hancur lebur hanya menyisakan puing-puing bagaikan sampah-sampah yang berserakan. Dan untuk orang-orang di geng Fenglong, karena perisai energi spiritual mereka yang tidak cukup kuat, mereka akhirnya mati mengenaskan dengan tubuh-tubuh mereka yang gosong bahkan ada yang sampai menjadi abu. Setelah kekuatan mengerikan itu telah selesai mengamuk, Tianlei menghilangkan perisai energi spiritualnya dan melihat mayat-mayat yang telah gosong. Nisien tampak ngeri dengan peristiwa itu, ia lalu menutup matanya, sementara Yuer, ia muntah terus-terusan saat melihat banyak mayat manusia yang telah terpanggang hingga gosong. Tianlei berjalan ke arah mayat dari Feng Xuan, ia melihat lingkaran logam yang indah yang melingkar di jari Feng Xuan. Tianlei dengan cepat berjongkok di sana dan mengambil cincin penyimpanan Feng Xuan. Tianlei mengeluarkan semua isi dari cincin penyimpanan itu dan banyak sekali harta keluar dari dalamnya. Di sana banyak sekali koin emas. Ada banyak bahan herbal tapi tidak menarik perhatian Tianlei. Ada juga teknik-teknik bela diri tingkat raja tapi masih tidak menarik perhatian Tianlei. Tapi, saat Tianlei melirik sebuah kotak hitam yang tersegel, Tianlei merasakan seperti ada gejolak dari pedang langit naga lava di dalam cincin penyimpanannya. Tianlei berjalan dengan perlahan ke arah kotak hitam itu dan mengambilnya. Ia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengetahui apa isinya. Saat itu juga ia bisa mengetahui bahwa di dalam kotak itu ada sebuah peta spiritual, untuk menuju sebuah tempat kuno. Sepertinya geng Fenglong tidak mencari tempat kuno itu karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengintip isi di dalam kotak hitam itu. Tianlei melihat ke arah kakak beradik yang masih ngeri dengan hal di sekitar mereka. Kalian bagikan semua harta ini untuk kompensasi di desa yang mengalami kerugian.
Aku hanya akan mengambil kotak ini. Tian Lei kembali memasukkan semua harta tadi ke dalam cincin penyimpanan Feng Xuan. Tian Lei melemparkan cincin penyimpanan itu ke arah Nixien dan Nixien dengan cepat menangkapnya. Tian Lei langsung memasukkan kotak hitam itu ke dalam cincin penyimpanannya. Beberapa saat kemudian, ketiga bayangan Tian Lei telah kembali. Mereka telah selesai mengantarkan Sandera ke desa terdekat. Tian Lei melihat ke arah mereka bertiga. Kembali, ucap Tian Lei, dan ketiga bayangannya berubah menjadi cahaya emas hingga akhirnya menghilang. Tian Lei melihat ke arah Yuer, ia berjalan ke arahnya. Yuer, karena kekuatanmu telah bangkit, kau harus segera berkultivasi agar kau bisa mengalahkan roh laba-laba iblis. Ucap Tian Lei. Tapi, bagaimana cara Yuer berkultivasi? Bukankah berbeda dengan kultivator biasa? Nixien agak penasaran. Aku pernah mendengar bahwa seorang ahli racun perlu menyerap energi racun untuk meningkat. Apakah di pegunungan ini ada tempat yang sangat beracun? Itu akan meningkatkan kekuatan Yuer dengan cepat. Ucap Tian Lei. Nixien berpikir sejenak, ia tampaknya pernah mendengar bahwa ada sebuah tempat yang sangat berbahaya di pegunungan awan suci karena dipenuhi racun. Nixien kemudian teringat. Aku ingat. Jauh di pedalaman hutan pegunungan awan suci ada sebuah tempat yang dipenuhi energi racun. Itu adalah lembah kabut racun. Ucap Nixien dengan cepat. Baiklah. Kita akan pergi ke tempat itu. Sekarang, kalian bagikan harta itu pada warga desa dan aku akan mencari bahan herbal di kota terdekat. Ucap Tian Lei. Baik. Ucap keduanya. Tian Lei melambai, ia mengepakkan sayap Phoenix ungu dan terbang dengan cepat menuju ke arah kota terdekat dari sana. Sementara Nixien dan Yuer, mereka berjalan menuju ke desa yang sekiranya membutuhkan perbaikan karena kegilaan geng Fenglong. Tian Lei ingin membeli bahan herbal karena ia berniat untuk mencapai tingkat Mahayana bintang 9 atau bahkan tingkat Immortal 1 bulan sebelum ia berangkat menuju tempat kuno di dalam peta spiritual. Setelah lebih dari 1 jam Tian Lei terbang lurus, Tian Lei akhirnya dapat melihat sebuah kota yang cukup besar yang berdiri bawahnya. Tian Lei dengan cepat turun ke depan gerbang dan pergi menyusuri kota untuk mencari gedung penjualan herbal. Setelah bertanya-tanya pada beberapa orang di perjalanan, Tian Lei akhirnya dianjurkan untuk pergi ke gedung 100 harta yang merupakan penguasa di kota tersebut. Tian Lei dengan cepat menuju ke tempat yang dimaksud dan dalam beberapa menit ia akhirnya sampai. Sesampainya di sana, Tian Lei langsung memasuki gedung 100 harta dan menghampiri meja penjualan herbal. Di meja itu telah berdiri seorang pelayan cantik dengan pakaian yang anggun. Aku ingin membeli 50 rumput roh tingkat 7, 500 rumput naga air dan 50 buah giok api. Ucap Tian Lei. Pelayan itu menunjukkan senyum yang ramah pada Tian Lei dan memainkan bibirnya. Baik, tunggu sebentar. Ucapnya dengan ramah dan pergi mengambil bahan herbal yang Tian Lei inginkan. Beberapa saat kemudian, pelayan cantik itu telah selesai mengambil semua bahan herbal yang dibutuhkan Tian Lei dan meletakkannya di atas meja. Pelayan itu kembali tersenyum ramah. Pelanggan, semua ini totalnya adalah 300.000 koin emas. Ucapnya. Tian Lei mengangguk,
Ia mengeluarkan 5 buah kartu koin spiritual dan memberikannya pada pelayan itu. "Terima kasih pelanggan," ucap pelayan itu masih dengan senyumnya yang ramah. Tian Lei mengangguk dan memasukkan semua bahan herbal itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu ia berjalan keluar dari gedung 100 harta. Setelah semua bahan sudah ia anggap cukup, Tian Lei kembali mengepakkan sayap Phoenix ungu dan terbang dengan cepat menuju tempat markas geng Feng Long yang telah hancur. Episode sebelumnya, transformasi tubuh laba-laba iblis. Episode berikutnya, menuju Mahayana Bintang 9.